Musk menjatuhkan bom paling berbahaya. @real Donald Trump ada di file Epstein. Itulah alasan sebenarnya kenapa file itu nggak pernah dibuka. Tanpa saya, Trump nggak bakal menang pemilu. Nggak tahu, terima kasih. Elon Musk, orang terkaya di dunia, melawan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Dua nama raksasa yang kalau bersatu bisa buat Amerika bahkan dunia itu bergejolak. Dan mereka pernah bersatu, sahabat karib, saling puji. Bahkan Elon Musk jadi pejabat penting di pemerintahan Trump. Sekarang mereka jadi musuh bebuyutan, perang cuitan, saling hina, ancam putus kontrak triliunan, sampai tuduhan super serius. Presiden Trump itu terlibat dalam file Jeffrey Epstein. Gila kan? Jadi gimana ceritanya dari sahabat, bahkan Elon Musk itu sudah dianggap seperti keluarga sendiri bagi Donald Trump, sekarang justru jadi musuh besar. Di video kali ini kita akan bedah tuntas perjalanan roller coaster mereka. Sebelum mulai, jangan lupa di subscribe. FBI, open up! Putar ke waktu belakang. Sebenarnya di tahun 2016, Elon Musk itu sama sekali bukan pendukung Trump. Dia bahkan bilang secara terang-terangan kalau karakter Trump itu nggak mencerminkan Amerika dengan baik. Jelas banget kalau dia itu nggak sreg sama Trump. Beda banget dengan cuitannya beberapa bulan lalu guys. Dia itu sampai nge-tweet bilang I love Trump. Ya walaupun kembali lagi di masa itu Elon Musk memang nggak suka sama Trump. Tapi Trump menang. Sebagai pebisnis, Elon Musk harus realistis. Dia pun gabung di beberapa Dewan Penasehat Gedung Putih di tahun 2017. Istilahnya ya udah kerja bareng aja. Tapi baru bentaran doang kerja bareng, Elon Musk itu milih buat cabut. Kenapa? Karena Trump narik Amerika keluar dari perjanjian iklim Paris. Buat Elon Musk yang bos perusahaan mobil listrik dan menyebut dirinya peduli lingkungan, ini adalah sebuah deal breaker. Prinsip. Ini adalah perpisahan pertama mereka. Hubungan mereka sempat adem ayem sampai ke tahun 2022. Trump nyeletuk kalau Musk itu bullshit artis alias tukang bohong. Wah, panas lagi mereka waktu itu. Tapi ini semua kembali berubah pada ajang politik 2024. Nah, disinilah cerita jadi plot twist banget. Titik balik hubungan mereka setelah sempat renggang. Tahun 2024 semua berubah 180 derajat. Terlepas memang pada akhir 2022, tepatnya November, Elon balikin akun Twitter Trump atau akun X. Nah, pada 2024, titik baliknya adalah saat ada percobaan pembunuhan terhadap Trump. Di momen itu, Musk langsung pasang badan. Dia nge-tweet, saya mendukung penuh Presiden Trump. Ini adalah endorsement resmi pertama dari Elon Musk. Dan dukungannya nggak cuman lewat cuitan doang guys. Musk beneran turun gunung. Dia datang ke kampanye Trump, pakai topi MAGA alias Make America Great Again. Nyumbang duit ratusan juta dolar alias 4,3 triliun. Take over, Elijah. Take over. Dan dia juga pakai platform X miliknya jadi corong utama kampanye Trump. Elon benar-benar ngelakuin segalanya supaya Presiden Trump ini menang dan bisa jadi presiden. Dan ya, seperti yang kita semua tahu, hasilnya Trump menang pemilu. Dan Elon Musk, dia jadi anak emas. Trump memujinya di pidato kemenangan, manggil dia super genius. Bahkan sebagai hadiah utama, Trump ngasih Elon Musk jabatan di pemerintahan. Elon megang jabatan sebagai kepala DOGE atau Department of Government Efficiency. Tugasnya simpel, potong semua anggaran boros dan birokrasi yang ribet di pemerintahan. Elon Musk sebagai pengusaha besar sekaligus orang terkaya di dunia, jelas dia adalah si raja efisiensi. Dia dikasih kunci buat bersih-bersih di Washington. Perpaduan ini menjadikan mereka berdua sebagai duo maut, combo Trump-Musk. Puncak hubungan mereka, Trump itu sampai majang mobil-mobil Tesla di halaman Gedung Putih. Seolah bilang, ini mobil bestie saya. Saat itu semua orang mikir kalau mereka bakal jadi sahabat selamanya. Ya, Doge langsung bikin heboh, banyak pegawai dipecat, lembaga dibubarkan, program dibatalin, dan banyak dana bantuan pemerintah itu dibekukan. Meskipun ngakunya transparan banget, Doge dikritik karena ngindarin aturan soal keterbukaan informasi. Dan bikin bingung juga soal siapa sih sebenarnya pemimpin, gimana strukturnya, dan seberapa besar kuasa milik Elon Musk.
Infonya masih simpang siur. Lebih parah lagi, Doge katanya mau minta akses ke banyak banget data pribadi di berbagai lembaga pemerintahan, yang banyak bikin kelompok pembela hak dan ahli khawatir soal privasi dan keamanan data. Di beberapa pihak, hasilnya digambarin sebagai kekacauan dan gangguan. Ini nunjukin kalau ngejar efisiensi dengan cara radikal dari atas ke bawah bisa bikin ketidakstabilan yang parah, dan kurangnya proses yang benar jadi pertanyaan. Apakah obatnya lebih parah dari penyakitnya? Nah, kita coba bahas sedikit juga guys soal hubungan anak Elon Musk, Lil X, yang nama lengkapnya itu susah banget disebutin, yang sering banget ikut nimbrung bareng Presiden Trump. Banyak orang yang ngelihatnya itu kayak hubungan kakek dan cucu. Nah, ada satu momen yang bikin viral jagat media. Kala Lil X ini kelihatan ngejekin Presiden Trump. Diyakini Lil X itu ngomong kamu bukan presiden. Is to restore democracy. Kamu harus pergi. Atau aku ingin kamu diam, yang memicu kontroversi. Tapi seperti kata pepatah, tidak ada pesta yang tidak usai. Penyebabnya satu rancangan undang-undang yang oleh Trump disebut Big Beautiful Bill. Sejujurnya, saya kecewa melihat RUU pengeluaran besar-besaran yang meningkatkan defisit anggaran, bukan hanya menguranginya dan merusak pekerjaan yang dilakukan oleh tim Doge, kata Musk pada 27 Mei. Setelah 130 hari menjabat, Elon Musk memutuskan untuk mundur. Awalnya ketika mundur pun, Musk dan Trump itu terlihat masih adem aja. Tanggal 30 Mei, Elon Musk datang ke Gedung Putih dan konferensi pers bareng Presiden Trump. Satu hal yang bikin publik bertanya-tanya kala itu, lebam hitam di mata Elon Musk. Elon sih ngakunya cedera itu karena dia bercanda dengan anaknya yang bernama X. Saya bilang ayo pukul wajah saya dan dia, X, melakukannya. Selain itu Elon Musk juga sempat bercanda soal lebam tersebut, bukan karena dia berada di dekat Prancis, merujuk pada video viral Presiden Emmanuel Macron yang ditoyor oleh istrinya. Trump sendiri mengapresiasi pengunduran diri itu. Dia juga mengatakan Elon Musk tak benar-benar meninggalkan pemerintahan. Misi Doge hanya akan semakin kuat seiring berjalannya waktu karena menjadi bagian dari kehidupan di seluruh pemerintahan. Ini kata Elon Musk. Tapi sekali lagi guys, Big Beautiful Bill, inilah yang buat mereka pisah dan Elon Musk sampai nekat buat nyerang Donald Trump. Isinya sih bagus buat pendukung Trump. Ada potongan pajak besar, tapi ternyata RUU ini bikin utang negara itu bengkak parah. Nah, disinilah masalahnya yang bikin mereka berantem. Kritik Elon Musk di depan umum soal RUU pajak dan belanja besar-besaran usulan Trump. Trump menamakannya One Big Beautiful Bill Act, tapi Elon Musk menyebut itu sebagai kekejian yang menjijikan. Dia juga ngingetin kalau rancangan undang-undang itu bakal bikin defisit negara bengkak. RUU tersebut tujuannya ngasih keringanan pajak, perpanjangan potongan pajak penghasilan individu. Rancangan undang-undang ini juga ada soal keamanan perbatasan dan energi dalam negeri. Bisnis Elon Musk, terutama Tesla, bisa kena imbas negatif dari aturan yang motong dana buat mobil listrik. Elon Musk pun ngamuk di depan publik, nyebut kalau RUU itu menjijikan dan keji. Dari sinilah perang tersebut dimulai. Trump bilang, saya sangat kecewa sama Elon. Dia udah gila. Trump juga nyindir kalau Elon Musk kena sindrom gangguan Trump setelah keluar dari Gedung Putih. Kemudian ancaman serius, Trump ngancam cara paling gampang hemat anggaran, ya putus aja semua kontrak pemerintah buat SpaceX dan Tesla. Ini bukan ancaman kaleng-kaleng, bisnis utama Elon Musk dipertaruhkan. Elon Musk nggak mau kalah, dia nge-tweet, tanpa saya Trump nggak bakal menang pemilu, nggak tahu terima kasih. Dan puncaknya, Musk menjatuhkan bom paling berbahaya. Dia nge-tweet, waktunya menjatuhkan bom besar. @RealDonaldTrump ada di file Epstein. Itulah alasan sebenarnya kenapa file itu nggak pernah dibuka. Ini tuduhan paling berat sekaligus paling personal juga guys. Elon Musk juga bahkan sempat meretweet postingan yang menyerukan Trump untuk dimakzulkan alias digulingkan. Suasana pun jadi kacau balau. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka bisa meledak? Ada 3 alasan utama di balik ledakan ini guys. Pertama, beda prinsip soal uang. Elon Musk dengan mandat dari Doge mau memotong pengeluaran, sementara Trump dengan RUU andalannya justru menambah utang negara. Ini tabrakan ideologi fundamental. Elon Musk merasa pekerjaannya di Doge dihianati. Terlepas aturan ini juga motong dana buat mobil listrik. Ya kurang cuan bagi Musk.
Kedua, bisnis adalah bisnis. Jangan lupakan kalau Elon Musk adalah seorang pebisnis. Perusahaan roketnya, SpaceX, sangat bergantung pada kontrak miliaran dolar dari pemerintahan Amerika Serikat, baik itu NASA maupun Pentagon. Ancaman Trump untuk memutus kontrak itu adalah serangan langsung ke jantung bisnis Musk. Taruhannya ratusan triliun. Yang ketiga, adu gengsi dua raksasa. Ini soal ego guys. Elon Musk bukan orang biasa. Donald Trump juga bukan orang yang suka dikritik. Ketika dua kepribadian sebesar ini bertuburkan, ledakannya pasti masif. Trump cuma punya 3,5 tahun lagi jadi presiden. Tapi saya bakal ada di sini selama 40 tahun lebih. Ini nunjukin siapa yang punya kuasa lebih kuat dalam jangka waktu yang panjang. Jadi setelah semua ini kita bisa lihat kalau Elon Musk itu bukanlah pendukung loyal Trump yang tiba-tiba berkhianat. Hubungan mereka itu lebih mirip aliansi transaksional. Saat saling menguntungkan, mereka jadi sahabat terbaik. Elon Musk dapat pengaruh di pemerintahan. Trump dapat dukungan dari tokoh teknologi paling populer di dunia. Tapi begitu ada benturan kepentingan soal kebijakan, bisnis, dan ego, aliansi itu langsung hancur berkeping-keping. Kisah ini bukan sekedar drama internasional guys. Ini adalah cerminan dari perpaduan liar antara kekuasaan politik, uang, dan ego raksasa di zaman modern kita. Apakah ini murni soal prinsip atau cuma perang ego? Siapa yang bakal menang dalam pertempuran Titan ini? Gimana pandangan kalian guys? Sampai jumpa di konten berikutnya.